Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Arfianeta Saputra dan saya dari kelompok 5. Kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan bisnis plan yang sudah kita buat. Bisnis plan kita ini mengenai produk kita yaitu Cfloat. Kelompok 5 sendiri beranggotakan yaitu pertama ada Ibrani Herbinson Munte sebagai ketua, selanjutnya ada saya sendiri Arya Arfianeta Saputra, selanjutnya lagi ada Akmal Rosyadi, dan yang terakhir ada Cantik Saberita. Oke, kita langsung masuk saja ke bab 1, overview. Yang pertama ada bisnis background. Kita tahu sendiri minuman atau makanan ringan menjadi sebuah tren di masyarakat, apalagi di kalangan remaja. Banyaknya kedai-kedai makanan ringan atau minuman bermunculan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Bukan cuma di perkotaan, namun juga di pedesaan. Sangat banyak. Dan mereka cukup variatif, cukup inovatif juga. Hal itu juga membuat kita, kelompok 5 ini, terdorong untuk membuat bisnis Cfloat ini. Cfloat sendiri juga hadir sebagai jajanan yang mampu bersaing sebagai jajanan inovatif. Karena bagi kami sendiri pun bisa dibilang penjualan float ini atau yang jualan float ini belum ada atau mungkin belum banyak. Ditambah lagi sebenarnya float sendiri pun cara pembuatannya cukup mudah. Bahannya juga gampang ditemuin, nggak ribet, dan harga bahannya pun juga cukup murah sebenarnya. Dan kami berharap apabila nantinya saat kita menjajakan produk ini khalayak umum, kami berharap mereka bisa suka dengan produk ini, dengan produk Cfloat. Cfloat juga hadir dengan 2 varian rasa dan topping-toppingnya. Selanjutnya ada vision and mission statement. Visi kami mendirikan usaha ini adalah yang pertama, bukan yang pertama sih, satu-satunya sebenarnya, menjadikan Cfloat sebagai minuman ikonik yang dapat dikenal banyak orang. Yang kayak kita tahu sebelumnya ada es kepal, ada dalgona, ada boba, dan itu kan minuman-minuman ringan yang sekarang pun masih ikonik ya, karena masih banyak yang jual. Nah, kami berharap Cfloat bisa seperti itu juga, dikenal banyak orang. Dan misi kami adalah pertama, membuka peluang usaha yang baru, itu jelas. Yang kedua, menciptakan makanan yang lezat. Ini bukan makanan sih, tapi minuman yang lezat untuk dinikmati semua kalangan masyarakat. Selanjutnya lagi, mempraktekkan ilmu kewirausahaan yang pernah kami dapatkan. Dan yang terakhir, mewujudkan cita-cita menjadi seorang wirausahawan. Kita bercita-cita demikian. Yang selanjutnya adalah product description. Product description di sini ya kita pasti pengen tahu lah, banyak masyarakat yang pengen tahu juga, atau teman-teman juga pengen tahu sebenarnya Cfloat itu apa sih. Ya, tadi saya udah bilang Cfloat adalah minuman ringan yang kami ciptakan dengan memodifikasi minuman yang sudah ada menjadi sebuah float. Float ini ya kalian bisa tahu sebenarnya. Jadi saya nggak perlu jelasin yang lebih jauh lagi tentang float itu apa, kalian bisa tahu sendiri. Ini bisa dinikmati di semua kalangan masyarakat. Harganya murah, enak, dan menarik. Cfloat juga hadir dengan 2 varian rasa, yaitu vanilla dan coklat, dan dilengkapi dengan topping yang cukup menggugah selera siapa-siapa saja yang melihatnya. Dan yang terakhir ada organization structure. Di struktur organisasi ini, di kelompok ini, Ibrani Herbinson Munte sebagai ketua, itu tadi sudah perkenalkan di awal. Selanjutnya di bagian keuangan dipegang oleh Cantik Saberita, bagian produksi itu oleh Akmal Rosyadi, dan yang di bagian pemasaran itu saya sendiri, Arya Arfianeta Saputra. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudara Aris. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang layout bisnis model Canvas. Layout bisnis model Canvas ada 9, yaitu yang pertama ada Key Partner, yang kedua ada Key Activities, yang ketiga ada Key Research, yang keempat ada Unique Value Proposition, yang kelima ada Customer Relationship, yang keenam ada Customer Segment, dan yang ketujuh Channel, kemudian juga ada Cost Structure, dan yang terakhir ada Revenue Stream. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Key Partner. Apa sih Key Partner itu? Key Partner adalah pihak-pihak yang dapat kita ajak untuk bekerja sama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan bisnis yang akan kita jalankan.
Key partner dalam bisnis kita ada 3, yaitu yang pertama ada supplier susu, yang kedua ada supplier es krim sebagai bahan baku utama, dan grosir. Key activitiesnya ada 2, yaitu kami akan membuat seafood yang enak, unik, akan tetapi cepat, agar tidak membuat pelanggan menunggu terlalu lama. Dan yang kedua, kami akan menjamin kebersihan kualitas seafood yang akan kami hidangkan. Untuk unique value proposition-nya ada 2, yaitu mutu dan keamanan. Mutunya kami akan menjamin kualitas seafood yang akan kami jual, juga akan menjaga kebersihan tempat dan produk. Sedangkan untuk keamanannya, kami akan menjaga bahan dan produk dengan tempat yang higienis, juga membuat customer tetap nyaman selama membeli. Cara kami untuk menjaga customer relationship adalah dengan cara memberikan es krim gratis kepada pelanggan ketika jam akan tutup. Kemudian juga kami akan tetap menjaga harganya agar tetap terjangkau. Key research. Untuk key research ada 3. Yang pertama ada alat dan bahan, resep dan teknik pembuatan, dan kemasan yang higienis. Untuk channel, kami akan mempromosikannya kepada teman, kerabat terdekat, atau masyarakat-masyarakat yang berlalu lalang di sekitaran outlet kami. Kemudian kami juga bisa mempromosikannya dengan sosial media, dengan media Instagram, Facebook, Twitter, dan segala macam. Kemudian kami juga akan menggunakan banner di outlet. Oke, lanjut ke cost structure. Cost structure-nya ada 4, yaitu biaya bahan baku, biaya alat, biaya kemasan, dan biaya tenaga kerja. Kemudian untuk revenue stream-nya ada dari penjualan seafood, menggunakan cash, e-money, atau menggunakan aplikasi ojek online lainnya. Sekian, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Ibrani Herbison Munte. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bab 3 Financial Plan. 3.1 Business Preparation Budget. Di sini ada komponennya kita itu hanya ada 5, ice box 2 box, 2 pieces, sendok besar 1, sendok es krim 150 pieces, cup 150 ml dengan jumlah 150 pieces, tisu 1. Ada notisnya bintang, artinya tak perlu membutuhkan biaya. Di sini kita ada jumlahnya, ada harga dan total. Jadi total biaya yang kita butuhkan sekitar 138. 3.2 Business Execution Budget. Komponennya ada soda 2 liter, es krim 1000 ml, susu Heta 1 liter, biskuit sandwich 2 piece, kacang goreng 10 pieces, keju 2 piece, dengan total biaya keseluruhan mencapai Rp116.300. Break even point ada sewa tempat dengan biaya 100.000, kuota tanda bintang artinya kita tidak membayar, kuota kita dari pihak kita sendiri, upah 200.000, bensin 80.000, total untuk persiapan jangka panjang Rp380.000. Profit revenue sharing ada penjualan A kali N, yaitu jumlah per pieces, jumlah jual per pieces dikali jumlah barang yang terjual, yaitu berkisaran diperkirakan ada Rp6.000 per pieces dikali 130 cup yang akan terjual, mencapai biaya Rp780.000. Oke, laba kotor yaitu mencapai Rp780.000. Biaya-biaya yang lain seperti business preparation budget, business execution budget, break even point yaitu mencapai Rp634.300. Laba bersihnya, laba kotor dikurang biaya-biaya yang lain. Jadi Rp780.000 dikurang Rp634.300 mencapai Rp145.700. Laba bersih total yaitu Rp145.700. Demikian presentasi dari bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Kloro Syadi dan di sini saya sebagai penutup ya. Jadi usaha ini mempunyai peluang yang sangat besar dan mendatangkan keuntungan yang sangat besar juga. Dengan adanya proposal ini bisa menjadi acuan atau pedoman bagi kita
untuk menjalankan usaha ini. Dan menjadi tolak ukur sejauh mana profit yang kita dapatkan dalam usaha yang sedang kita laksanakan. Dan usaha ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, terutama untuk mengajak anak muda untuk memulai berbisnis atau memulai usaha. Harapan kita bisa menjadi contoh bagi wirausaha lain untuk membuat suatu usaha dengan lebih kreatif lagi dan pastinya bermanfaat. Dan di sini di usaha kami selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi kita selalu meningkatkan segala bentuk, terutama dari segi kualitas kerja kami, dari segi produk kita tingkatkan, cita rasa, dan lain-lainnya untuk menjadikan kepuasan pelanggan. Dan agar terlaksana bisnis ini, usaha ini dengan lancar, kita selalu berpedoman untuk selalu bertanggung jawab, percaya diri, mempunyai etos yang tinggi, dan pandai berkomunikasi terhadap orang lain. Itu saja dari saya. Saya mewakili teman-teman saya. Memohon maaf apabila ada salah ucap atau kata yang tidak disengaja. Sekian dari saya. Assalamualaikum.